Kembali dalam program Reso Rehat Sore, pemirsa Banyuwangi 1 TV masih bersama Bang Yunus dan juga ibu-ibu yang menjadi korban kebijakan bank pelecit yang tadi sudah banyak diceritakan. Kita kembali ke Bu Yayu. Bu Yayu, kalau boleh tahu, Bu Yayu ini sehari-hari selain membuka usaha warung degan ya tadi, usaha es degan. Kalau boleh tahu ini Bu sedikit, putranya berapa, punya anak berapa Bu? Saya anaknya 3 anak. Ya. Sekarang sedang sekolah apa begitu? Yang satu memang dalam waktu keadaan belum pilot begini, anak saya sudah sarjana 1. Terus yang nomor 2 mau masuk kuliah ini, tapi belum tahu apa bisa masuk apa enggak karena keadaan ekonomi begini. Terus itu pun gimana ya, saya ya mudah-mudahan tak ekonomi kembali semula ya. Terus ini keadaan begini, terus ya kita keadaan ada hutang sedikit-sedikit. Kalau yang satu? Yang satu masih kelas 4 SD. Berarti yang nomor 2 sekarang SMA. SMA kelas 3 lulus ini. Wah. Ya, apakah makanya bisa kuliah seperti belum tahu lagi ya, ya, belum tahu. Ya saya mudah-mudahan bisa. Kalau Mbak Dina ini sudah keluarga Mbak Dina? Udah Pak. Sudah. Punya putra anak berapa? Punya anak 2. Yang pertama? Pertama kelas 9 SMP. Oh SMP. Yang kedua kelas 7. Oh kelas 7 SMP juga? Oh berarti SMP dua-duanya? Habis ini kan masnya keluar malah masuk SMA. Kalau usaha di rumah tadi jualan saya apa? Jualan es degan Pak di Sama? lapangan ya. Di lapangan Lukjak. Mbak Dina, setelah kemarin heboh dan mengikuti hearing di DPRD Banyuwangi bersama Pak Yunus, Mbak Dina awal tahunya dengan Pak Yunus ini gimana? Kok bisa tahu-tahu sama Pak Yunus? Terus tahunya dari mana? Dari teman-teman Pak. Dari teman-teman. Diajak ke Banyuwangi, ayo ikut. Ada ikut rapat dari Pak Yunus biar bisa ngelunasin utang-utang sama Bank Pelecit, Bank Mekar kayak gitu. Jadi saya ikut, nggak buka jualan ke sana dulu. Oh, memang dikabari begitu langsung berangkat ke Banyuwangi. Jam 9 ke sana. Sama siapa saja, Mbak Dina? Sama Mbak, sama teman-teman. Diajak ke sana. Rame-rame memang ya. Rame-rame Pak. Termasuk sama Bu Yayu. Iya. Setelah tahu dari sana, baru tahu itu sama Pak Yunus? Iya Pak, baru tahu itu. Sebelumnya enggak kenal? Enggak kenal. Lihat di TikTok Pak. Oh lihat di TikTok. Iya. Tapi kok kata saya kok nggak ada ke Banyuwangi gitu loh. Oh dikira awalnya Pak Yunus ini orang mana? Awalnya baru tahu di TikTok. Kata saya kan apa di daerah sana gitu, daerah mana Jakarta, apa daerah Surabaya. Padahal Pak Yunus ini orang Banyuwangi. Tahunya Pak Yunus setelah tahu begitu gimana? Ya semoga aja sih Pak biar bisa bank-bank pelecet itu nggak nagih-nagih lagi gitu sekarang. Kalau Bu Yayu kenal Pak Yunus ini juga dari mana? Kemarin lewat teman dari, ada kan teman media satu namanya siapa namanya orang Jajang Surat ya itu. Terus diajak pagi-pagi jam 6 tuh nelpon, saya kaget loh, kenapa kok nelpon, ayo ikut ke Banyuwangi, ada Pak Yunus, kita bisa insya Allah bisa ditanggulangi utang-utang kita. Biarpun nggak dengan uang, siapa tahu ada solusinya gitu. Terus akhirnya ya saya enggak jualan, wes berangkat ke sana ditemani dengan suami saya. Terus tahunya sama Pak Yunus ya baru tahu di Banyuwangi itu, di DPR. Banyuwangi ya baru itu. Saya kira apa orang, perkiraan saya malah orang Jawa Barat. Apa anunya Pak Didi gitu loh. Saya kan terus habis itu tahunya orang Banyuwangi sini. Terus saya juga sempat foto dengan beliau. Iya. Untuk kenang-kenangan ya. Iya, untuk kenang-kenangan dengan beliau. Jadi saya tunjukkan nih, saya udah ketemu, kan dikiranya saya enggak ikut ke DPR, cuman ngawu-ngawu tawis ya. Dikiranya, terus saya tunjukkan ya. Terus habis itu ya mudah-mudahan beliau ini bisa menanggulangi, biarpun kita enggak dibayarkan dengan uang, tapi kan bisa memperingan kita gitu loh. Ada yang memperjuangkan gitu, terus kita tuh nggak selalu was-was besok cari kemana lagi jualan. Saya kan selain jual es degan, saya keliling pakai tobos kelilingan. Jual alat dapur kayak talenan, pokoknya alat dapur habis itu. Terus kan kemana lagi untuk bayar besok lagi, untuk bayar. Kalau kita jualan sepi kan kita perlu biaya anak sekolah juga kan. Sangu sekolah tiap hari itu enggak boleh ndak itu.
Sangu tuh kecuali minggu baru libur sangu ya kan. Ya, terus kewajiban tiap pagi itu ya. Iya, kewajiban. Terus adanya Pak Yunus ini agak tenang. Saya mulai dari DPR tuh tidur insya Allah bukannya bukannya terus ada Pak Yunus saya ngomong gini ya. Iya. Saya memang bisa tidur. Waktu pulang dari DPR saya bisa tidur. Agak sedikit tegang lah ya. Iya, bisa enggak tegang. Terus sekarang saya andalannya kalau ada orang saya udah dari DPR ini saya anunya Pak Yunus tak TikToknya Pak Yunus tak kirimkan ke semua Bang Plecit itu. Berarti Pak Yunus ini buat senjata jenengan lah ya. Iya, terus dia ngomong gini, dulu ngutangnya ndak terus saya bilang saya kan tinggal bunganya toh. Ya kalau mau tak cicil, kalau nggak mau ya nunggu keputusan dari DPR saya gitu. Ya. Terus artinya sedikit lega lah ya sejak itu lega. Bisa ada jawaban, terus ada orang yang memperjuangkan. Ya, agak lega sedikit sedang ya bisa tidur wes. Kemarin itu waduh, saya kan takut ya orang Madura ya begitu ya. Bang Madura itu mengerikan pokoknya. Dan alhamdulillah ini sudah agak reda ya. Ya agak reda enggak ada ya cuman kita keadaan sepi ya kita tinggal mekar ini yang kalau Bang Plecit sudah enggak saya anukan sudah mereka sudah enggak ada nagih ya. Bisa agak longgar lah ya. Longgar. Cuman mereka yang baik itu ya Bu wes kembalikan pokoknya aja dicicil enggak apa-apa. Ada sebagian yang ngomong gitu. Baik-baik baik-baik. Ada suratnya juga, ya ada juga katanya yang dari DPR sudah ini ngapusi itu Pak Yunus itu ngapusi gitu. Kalau enggak percaya, ayo kita ke sana wes. Saya antar, saya enggak usah jualan, saya sampai itu enggak mau tapi orangnya. Nah, habis itu terus enggak mau, ya udah kalau enggak mau ya jangan nagih saya gitu. Ya tunggu dulu keputusan dari DPR saya gitu. Habis itu kayak mekar ini ya gitu. Sebenarnya kita tuh bukannya enggak mau bayar, enggak sih. Ya. Cuman kalau mekar bedanya kan kita nggak boleh telat sedikit pun harus. Soalnya kita juga apa ya? Nggak bisa ditemponi ya? Nggak bisa. Kalau Bang Plecit masih bisa, kita libur seandainya sepi masih bisa. Cuman bedanya bunganya tinggi sekali. Ya. Kalau ya itu tapi nggak bisa dari teman ini yang tanggung renteng ini. Bang Yunus melihat situasi yang tadi disampaikan emak-emak itu ya. Ini kan masih terus berjalan ini, masih terus bergulir. Oh terus, saya tidak akan pernah berhenti. Saya ini kalau berjuang Mas tidak pernah berhenti. Saya tidak pernah menjadi orang yang nanggung-nanggung. Apapun resikonya, apapun nanti akan jadi apa, bagi saya hal yang biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya betul sekali, seperti itu. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang banyak, itu hasil mondok saya. Makanya saya ditekankan oleh guru saya Gus Hari, yang di Jakarta saya berguru tauhid itu, kalau kamu ilmumu sepucuk gunung kayak apapun, kalau kamu tidak bisa bermanfaat bagi orang-orang percuma. Yang penting kamu tak kasih ilmu, kamu harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saya udah dengar gini saya nangis. Resiko apapun Mas. Kalau untuk manfaat orang banyak, apalagi emak-emak ini adalah simbol ibu saya, yang harus saya bela. Nggak apa-apa saya diberantemi, saya mau dibunuh, mau diculik, dibeli oleh para cukong, nggak apa-apa. Bagi saya kematian adalah kerinduanku Mas. Ya kan, saya nggak pernah takut mati. Saya ini rindu dengan kematian. Maka hidup saya bagaimana bermanfaat bagi orang banyak. Ya banyak orang yang menghujat saya, nggak apa-apa. Saya nggak pernah sakit dihujat Mas. Dan saya tidak pernah bangga dipuji. Itu hal biasa dalam kehidupan dunia saya kok. Kan gitu. Ini Bang Yunus, masa dari sekian nomor telepon itu hanya mama? Apa enggak pernah ditakut-takuti oleh, mohon maaf, cukong atau yang menelpon jenengan? Oh iya, banyak Mas. Tapi ya kalau tak tenani apa ya, atau untuk minta apa atau dibayar gitu gimana? Oh, enggak ada. Sementara ini yang kondisikan tidak ada. Cuman ngancam-ngancam iya, tapi setelah kamu Sherlock ya. Saya bilang gitu. Kamu Sherlock. Posisi ada kamu di mana? Kamu terpantau oleh HP saya, karena HP saya terkonek oleh satelit, sehingga posisi kamu saya tahu. Setelah saya habis itu dimatikan, diganti, gitu. Karena saya ini kan ya bertarung Mas, nggak pernah takut sama orang, apalagi bela emak-emak, ya kan? Saya sudah dibeli cukong sudah, saya sudah benturan dengan para preman sudah, gebuk-gebukan sudah, ancam-ancaman sudah, berantem dalam HP sudah, dan semua tahu kok. Saya ini kalau perang kan terang-terangan. Gak pernah mau sembunyi-sembunyian, lek wani ya wani, lek gak wani ojo ngomong.
Nek wani ya wani, nek wedi aja wani-wani. Aja wani-wani kan gitu ya, betul sekali ya. Seperti itu tetap hari ini saya terus mengawal, terutama hari ini PR saya adalah Mekar. Ya, saya berpesan kepada Mekar yang ada di pusat, tolong penagih-penagih yang di bawah jangan diperintah dengan satu gandeng renteng. Cara gandeng renteng ini sangat menyakitkan. Ini ngalang-ngalai perampok dan maling. Ini ketika ibu ini nggak bisa bayar dari satu grup, 9 orang ini harus bertanggung jawab, Pak. Kalau ketika 2-3 orang yang nggak bayar, semua juga harus bertanggung jawab. Apa ada keinginan Bang Yunus mau berangkat ke Jakarta untuk ke kantor pusatnya Mekar atau? Oh pasti, Pak. Saya akan datang di pusat kalau memang ini dari negara. Negara ini harusnya damai. Negara ini harusnya menolong rakyat. Negara tidak boleh menakut-nakuti. Negara tidak boleh menyebarkan ketidaksopanan. Nagih malam, tidak beradab, marah-marah, nekan orang harus ada, kalau nggak ada nggak mau pulang, ditungguin. Orang yang bingung, moral mentalnya ini jadi buyar, Pak. Psikisnya ya. Psikisnya kena mak-mak ini. Belum lagi kalau ada anaknya tahu begitu. Waduh, dia juga malu dicaci maki karena ada anaknya, Pak. Apalagi kalau ada menantu, apalagi yang ada pacarnya apel melihat, aduh calon mertua aku kok dikejar-kejar utang. Nah ini psikis yang luar biasa. Saya berpesan sekali lagi kepada pemerintah Indonesia, kepada Bapak Prabowo, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, tolong tertibkan, terutama Mekar, ya. Mekar ditertibkan kepada mak-mak dan ibu-ibu, jangan dulu membayar tentang Mekar ini sebelum ada kejelasan dari Bapak Presiden Prabowo. Karena dulu yang memerintahkan uang negara ini dibagikan kepada rakyat ini pemerintahan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sudah tidak memimpin negara, sekarang yang memimpin Bapak Prabowo. Pak Prabowo punya Koperasi Merah Putih. Rakyat pada menunggu Koperasi Merah Putih. Uang negara yang sudah ada, saya pikir Pak Prabowo ini menutup 300 yang 500 yang ramai di TV, di TikTok itu. Kenapa yang hanya 3 juta, 5 juta punya emak-emak gak dilunasi? Tinggal Pak Prabowo, kepada semua rakyat Indonesia, saya tidak mengajari lah ya. Mulai hari ini uang yang ada di Mekar, yang punya tanggungan di Mekar dianggap selesai. Karena itu uang negara, saya anggap ada pemutihan. Mulailah lagi merah putih. Ini harapan saya seperti itu. Semua mak-mak seluruh Indonesia juga berharap seperti itu. Bapak Prabowo, Menteri Keuangan, Koperasi menyatakan satu pernyataan seperti itu. Beliau-beliaunya hadir untuk rakyat. Dan ini adalah bagian Mas Yunus menyuarakan pada pemerintah begitu ya maksudnya. Harus. Saya tidak akan pernah berhenti. Saya ini mendar-mendir Jakarta semenjak ngurus ini mungkin ada 8-7 kali dalam 4 bulan ini, Pak. Iya kan? Bolak-balik ke Jakarta. Saya juga bersurat ke kepresidenan sana. Ya nasib rakyat harus saya, siapa lagi orang yang mau berpikir seperti itu. Wong itu orang kan satu butuh tenaga, butuh uang, butuh waktu, keamanan kita di jalan seperti apa. Saya siap resiko apapun. Ketika saya melangkah demi kebaikan dan untuk emak-emak, iya itu tadi saya bilang simbol dari orang tua saya, ibu saya. Doa emak-emak yang mendoakan saya, yang lewat mulut saya ini tertolong, ini doa yang luar biasa. Walaupun ibu saya sudah meninggal, ini ada ibu-ibu yang masih hidup mendoakan saya, Mas. Itu, Mas. Yakin dengan doa dari orang? Oh yakin, yakin banget. Seyakin-yakinnya sudah. Doa dari emak adalah harapan saya. Saya yakin Tuhan pun pasti mendengarkan doa-doa itu semuanya. Dan toh selama ini Tuhan selalu memberi satu yang luar biasa kepada saya. Perlindungan, kesehatan. Mas, saya ini sakit, Mas. Maaf, saya ini gula saya tinggi, Mas. Ya semua orang mungkin punya gula, tapi gula saya ini tinggi yang berlebihan. 650, Mas. Tapi tetap tak buat berjuang. Saya bawa bantal, pokoknya saya istirahat di mobil tidur sudah. Kalau kota-kota lain. Demi mak-mak, saya nggak tega melihat mak menjerit di sana. Itu kisahnya. Panggilan hati nurani. Oh, ini sudah roh saya, jiwa saya, hati saya menyatu dengan Tuhan. Saya tidak pernah ada urusan dengan dunia, dipuji, dihujat, nggak ngefek bagi saya. Itu intinya, ya. Mudah-mudahan perjuangan Bang Yunus ini senantiasa mendapatkan jalan terbaik, terutama niat dari Bang Yunus dalam memperjuangkan emak-emak di dera Bang Plecit yang sangat luar biasa.
Mudah-mudahan juga Bu Yayu sama Bu Dina ini segera mendapatkan solusi terbaik begitu kira-kira, karena masih ada di belakang mereka ada keluarga yang harus diperjuangkan, anak cucu yang juga butuh masa depan yang harus diperjuangkan. Terima kasih Bang Yunus atas kehadirannya di studio Bang Yunus. Pesan saya terakhir juga Mas. Ada closing statement. Closing statement saya berpesan kepada emak-emak seluruh Indonesia dan bapak-bapak yang juga telepon ikut mengeluh juga, tenang dulu terkait mekar ya. Kalau yang lainnya sudah bisa teratasi, terkait mekar ini karena ini uang negara, harusnya ada satu komitmen yang jelas, tanggung jawab Bapak Presiden. Semoga Bapak Presiden mendengarkan. Saya mewakili daripada emak-emak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mengeluh adanya mekar. Mekar ini harusnya bisa menjadi satu pengayoman, melindungi, membantu kepada masyarakat, justru tidak menjadi hantu yang menakutkan. Ketika ada mekar datang dengan rombongan, ya itu salah, orang takut. Dengan datang membayar hutang dengan pakai jaringan tadi, gandeng renteng tadi, itu juga salah, itu ngalang-alang perampok dan maling. Saya bilang kan, orang nggak suruh bantu bayar yang lainnya, jangan. Dan saya minta kepada mekar, tolong toleransi ya, jangan nagih malam hari karena di luar jam kerja. Saya sudah bilang kepada mama, kalau ada penagih malam hari siapapun bawa tongkat, usir dia, tapi jangan dipukul. Ya, usir dia untuk pergi karena dia membuat ketidaktenangan kehidupan di masyarakat. Terus seterusnya juga mekar, saya berpesan kepada pengurus mekar dari pusat sampai di titik bawah, tolong itu adalah uang negara, uang rakyat yang membayar pajak untuk negara, oleh negara dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun uang itu tidak kembali, jangan terlalu menekan, kasih setan, kasih waktu, ya, agar masyarakat tidak takut, tidak terhantui, tidak tersugesti dalam ketakutan yang luar biasa. Karena yang menjerit di HP saya hari ini mulai hearing, Mas, ini hanya kasus mekar seluruh Indonesia. Jadi berarti hearing hasil saya menjadi satu tolak ukur seluruh Indonesia bahwa bagi bank pelecit yang tidak ada izinnya, yang merugikan negara, yang suku bunganya terlalu tinggi, yang sudah ditertibkan dan ditutup dan tidak akan dibayar, proses hukum polisi yang memproses. Semoga polisi ini juga ikut bertanggung jawab. Harapan saya semoga emak-emak tenang dulu ya Bu. Untuk masalah mekar masih kita proses. Saya mengatakan di sini mekar sudah bersurat kepada saya, nanti menunggu hearing DPR kapan waktunya. Sebelum ada keputusan hearing DPR yang jelas atau Bapak Prabowo, saya menekankan jangan dibayar dulu untuk mekar karena ini uang negara. Para penagih juga harus tahu, sadar diri, itu bukan uang kamu. Kamu tidak akan kehilangan pekerjaan karena Bapak Prabowo akan menggantikan dengan Koperasi Merah Putih yang Anda bekerja dengan baik, yang tidak berbenturan. Saya yakin sampai juga ketika dihujat oleh masyarakat, para penagih juga bingung, juga beban. Yang jelas, para pemimpin mekar jangan menekan kepada penagih yang ada di bawah sehingga tidak rakyat emak-emak menjadi korban. Itu harapan saya. Saya memperjuangkan. Kalau mekar tidak terima dengan komitmen yang saya katakan ini, silahkan menuntut saya, silahkan laporkan saya, silahkan kalau mau penjarakan saya. Saya rela dipenjarakan demi membela emak-emak, ya, untuk mekar ini. Karena yang lainnya sudah selesai saya anggap. Yang tidak ada izin selesai sudah, ya. Hanya itu harapan saya. Semoga ini didengar di Banyuwangi TV 1 Banyuwangi, tempat saya berkarya, tempat saya hidup bermanfaat bagi emak-emak seluruh Indonesia ini. Menjadi kobaran api yang membara kebersatuan emak-emak seluruh Indonesia. Mari bersatu, nunggu jawaban dari Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan terkait mekar. Harapan saya saling mendoakan. Doakan kami, doakan saya dan tim semuanya untuk selalu sehat dan diridhoi oleh Allah setiap langkah kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Banyuwangi 1 TV, sudah rehat sore pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini senantiasa bermanfaat bagi Anda semua yang tengah terjerat hutang bank pelecit khususnya. Dan mudah-mudahan melalui tayangan ini juga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV. Saya Dedi Jumardianto, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya hal itu di luar kehendak dan kemampuan kami.
Kami akhiri, selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.